Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divano Sawitri, NIM 5011903333. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari dosen pengantar manajemen, Bapak Z Haryanto. Dengan soal pertama, apa yang Anda ketahui tentang manajemen dan apa arti pentingnya mempelajari manajemen bagi mahasiswa? Jelaskan. Definisi manajemen adalah berasal dari kata manajer yang berarti mengelola atau mengurus, mengendalikan, mengusahakan, dan juga memimpin. Manajemen merupakan sebuah proses untuk mencapai tujuan yang diinginkan sebuah perusahaan dengan cara bekerja sama dengan orang-orang dan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Arti pentingnya manajemen bagi mahasiswa. Jika mahasiswa dapat mengendalikan dirinya atau memanajemen dirinya, maka segala aktivitasnya dapat tercapai dengan sempurna dan segala aktivitasnya tidak berantakan. Kita dapat memanajemen diri sendiri dengan memanajemen yang pertama ada manajemen waktu, yaitu kita harus memanajemen waktu agar tidak banyak waktu yang terbuang sia-sia untuk hal yang tidak penting dan tidak berguna. Orang yang tidak pintar memanfaatkan waktunya dengan baik tidak akan bisa mewujudkan tujuannya. Yang kedua, ada manajemen keuangan. Manajemen keuangan sangat diperlukan agar bisa merencanakan jumlah uang yang dimiliki yang digunakan untuk keperluan yang jelas. Apabila manajemen keuangan tidak dilaksanakan, maka akan terjadi pemborosan dengan menghambur-hamburkan uang dengan membeli hal-hal yang tidak berguna. Soal yang kedua, andaikan Anda seorang pengusaha yang akan mendirikan sebuah perusahaan, jelaskan tahapan tujuan manajemen mulai dari top level manajemen hingga low manajemen dan jelaskan arti pentingnya manajer bagi sebuah organisasi perusahaan. Manajemen puncak atau top level of management. Ini adalah manajemen yang paling atas dan memiliki otoritas paling tinggi pada sebuah organisasi perusahaan dan bertanggung jawab langsung kepada pemilik perusahaan. Manajemen puncak ini berhak untuk memilih, mengangkat, dan menghentikan manajemen yang berada di bawahnya. Contoh dari manajemen puncak adalah presiden direksi. Tugas dan peran manajemen puncak yang pertama, menyusun dan menetapkan rencana perusahaan. 2. Menentukan tujuan perusahaan. 3. Mengatur manajemen yang berada di bawah posisi manajemen puncak. 4. Bertanggung jawab atas semua yang dilakukan oleh manajemen di bawahnya. 2. Manajemen tingkat menengah. Manajemen ini berada di tengah-tengah dari hierarki manajemen pada sebuah perusahaan. Manajemen ini dipilih oleh manajemen puncak dan bertanggung jawab kepada pelaksanaan rencana yang sudah dibuat oleh manajemen puncak. Manajemen tingkat menengah membawahi dan mengarahkan manajemen yang berada di bawahnya. Contoh tingkatan manajemen tengah adalah kepala departemen, contohnya manajer produksi, manajer pembelian, dan manajer keuangan. Tugas dan peran manajemen tingkat tengah, menjalankan perintah rencana yang telah disusun oleh manajemen puncak, memberi saran dan rekomendasi kepada manajemen puncak, berkomunikasi dengan manajemen puncak dan manajemen yang berada di bawahnya, mempersiapkan rencana jangka pendek dan bertanggung jawab langsung kepada dewan direksi. Yang ketiga, ada lower management atau manajemen pertama. Manajemen ini merupakan manajemen paling rendah dalam sebuah perusahaan. Manajemen ini bertugas untuk memimpin dan mengawasi kinerja tenaga operasional. Salah satu tugasnya mengawasi karyawan. Manajer ini tidak membawahi manajer yang lain. Contoh dari manajer tingkat pertama adalah mandor atau pengawas, atau sering disebut dengan supervisor. Mereka dipilih oleh manajemen tingkat menengah. Tugas dan perannya adalah yang pertama, mengarahkan dan mengendalikan karyawan. 2. Menyusun rencana harian, mingguan, dan bulanan. 3. Menginformasikan keputusan yang diambil oleh manajemen kepada para karyawan. Kemudian soal yang
Kemudian peran manajer adalah satu, peran interpersonal, yaitu hubungan antara manajer dengan orang yang ada di sekitarnya. Yang kedua, peran informal, yaitu peran dalam mengatur informasi yang dimiliki, baik yang berasal dari dalam maupun luar organisasi. Yang ketiga, ada peran pengambil keputusan, adalah peran dalam membuat keputusan, baik yang ditentukan diri sendiri maupun yang dihasilkan bersama pihak lain. Kemudian soal yang ketiga, jika Anda seorang manajer sebuah perusahaan, langkah dan strategi apa yang saudara ambil dalam menjalankan dan mengamankan usaha di masa pandemi COVID-19 saat ini? Jelaskan. Penyebaran COVID-19 terjadi tentunya mempengaruhi segala kegiatan. Salah satunya adalah dunia bisnis. Penyebaran COVID-19 yang cepat memang merubah interaksi antara pedagang dengan penjual. Dengan pelanggan, banyak bisnis mulai merasa penurunan penjualan yang drastis atau tidak memiliki pelanggan sama sekali, dan ada juga yang mengalami kebangkrutan. Karena pelanggan sudah mulai beraktivitas di rumah mereka masing-masing mengikuti anjuran pemerintah yang ada untuk tetap berada di dalam rumah. Tetapi keberlanjutan bisnis harus tetap dilakukan di tengah pandemi COVID-19 ini agar tidak mengalami kebangkrutan. Mempertahankan bisnis berarti juga memperjuangkan penjualan selama wabah COVID-19 ini tentunya bukan hal yang mudah. Maka dari itu, kita sebagai pengusaha harus memiliki strategi agar bisnis kita tetap berjalan dengan baik. Salah satunya yaitu dengan membuat promosi atau mengadakan diskon dan juga membuat ide yang kreatif dalam penjualan, dan juga misalnya bisa menitipkan penjualan di online. Demikian dan terima kasih.